Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Triwitami, NPM 22050035, mahasiswi PTS Padang Sidimpuan, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4, akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Micro Teaching, di mana videonya pembelajaran bertema ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anak. Baik, Ibu. Udah makan? Ya, Bu. Oh, belum ya? Sama juga belum. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, dibacain dulu ya satu-satu. Daud Sangkala Syukur. Rekan Diani Siregar. Nur Hanifah. Andi Malika. Febri Dayanti. Windra Pratita. Saya, Ibu. Derma Putriani. Ibu. Nur Hadiah. Ibu. Pujahaitani. Ibu. Sakit, ada suratnya? Ada, Ibu. Mana dikasih ibu ya? Ya, Ibu. Terima kasih. Nia Prilia. Ibu. Oke, cuma Ujaya nggak hadir ya. Nanti kasih ibu suratnya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ini kita mau mengambil berkatnya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Daud. Bersilakan, karena doa akan lebih berjalan kalau kita yang ini. Silakan, Daud. Baik, sebelum mulai pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana judulnya yaitu tentang kebutuhan manusia. Baik, untuk anak-anak ibu sekalian, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Ibu. Siap ya. Kalau begitu ibu akan bertanya, apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Oke, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, yang harus kita penuhi. Kalau keinginan itu tidak harus kita penuhi. Itu definisi dari ibu ya. Kalau kita telis lagi lebih dalam, kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang apabila tidak terpenuhi dapat mempengaruhi dalam semua hidupnya. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi dalam semua hidupnya. Yang dimana berarti kebutuhan itu memang sangat-sangat penting bagi kita. Sedangkan keinginan hanya sebatas apa yang kita inginkan dan tidak mengganggu kita kalau itu tidak terpenuhi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau kalau lebih jauh, kebutuhan itu terdiri dari 3 macam ya menurut intensitasnya. Yang dimana yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Contohnya makanan, sandang, dan papan. Anak-anak sekalian pastinya tahu kan makanan itu sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana kalau Anda sekalian tidak tahu sama sekali? Apa yang Anda rasakan? Sakit kan? Pusing ya? Baik. Nah, kalau sandang juga seperti itu. Sandang yaitu pakaian. Kalau kita tidak punya pakaian, pastinya tidak bisa malu dong ya kan. Beda dengan binatang ya kan. Nah, jadi kalau pakaian juga itu termasuk kebutuhan primer kita atau kebutuhan yang sangat-sangat harus dipenuhi yang pertama. Yang ketiga itu papan, tempat tinggal. Kita
juga wajib mempunyai tempat tinggal. Walaupun itu hanya sekedar dibilang sibuk lah ya, nggak harus rumah mewah. Tapi seenggaknya kita punya tempat bertahan hidup, sehingga kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita itu tidak terlalu mengambil dengan apapun itu yang bisa membuat kita tidak baik dalam kehidupan kita. Baik, yang selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder, di mana merupakan kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti angkutan umum. Kita perlu mempunyai angkutan umum apabila kita ingin pergi-pergi ya. Kalau jalan kaki pastinya kita jauh dong, kalau ke pasar yang jaraknya 1 kilometer. Itu pasti kita sangat lama, membutuhkan waktu dan sangat lelah apabila kita berjalan kaki. Makanya kita membutuhkan angkutan tersebut, yaitu tadi untuk membantu kita untuk melewati jalan tersebut dari rumah pasar tadi ya. Jadi kayak angkutan umum tadi. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier, yang dimana kebutuhan tersier yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya seperti emas, berlian, terus mobil mewah, gitu kan. Dimana kita tidak begitu membutuhkan barang-barang tersebut apabila kita belum memenuhi kebutuhan kita yang pertama, kebutuhan primer dan sekunder tadi. Tapi kalau seandainya kita sudah mempunyai kebutuhan itu, kita boleh memenuhi kebutuhan tersier ini seperti mobil mewah, berlian, gitu kan. Karena ini kan hanya untuk, boleh sih dibilang investasi, tapi tidak terlalu hanya untuk kebutuhan apa ya? Kalau zaman sekarang itu namanya tren, yang lagi viral, yang lagi di orang, jadi mungkin hanya kebutuhan aja. Karena kita sudah melebihi kebutuhan kita penuhi, gitu ya. Dan anak-anak, contohnya kalau untuk kebutuhan tersier ini ada yang tahu? Ada boleh contohnya? Tas, ya, tas Hermes ya, pada saat ini ya. Baiklah, lanjutkan. Kenalkan untuk macam-macam kebutuhan yang menurut waktunya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Kalau waktu berarti menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. Ada waktu ya. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda lagi. Karena memang sangat dibutuhkan. Contohnya seperti obat itu bagi orang sakit. Apabila orang yang sakit tersebut tidak mendapatkan obat, apakah dia akan sembuh? Tidak. Apabila dia dikasih mobil mewah, apakah dia sembuh? Tidak. Jadi obat itulah yang sangat penting bagi orang sakit. Itu termasuk kebutuhan sekarang dan tidak bisa ditunda karena kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang akan datang, di mana kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang dan dapat ditunda. Yang seperti tabungan, investasi berlian, terus investasi tanah, gitu kan. Kita bisa menundanya sampai kapan aja. Karena apabila kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut, kita tidak akan terjadi apapun. Kecuali ada yang memang orang sakit dan memang benar butuh obat, dia harus menemukan obat pada saat itu juga. Gitu. Kalau untuk investasi atau tabungan ini bisa ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai kita punya, kita bisa memenuhinya baru kita penuhi seperti itu. Contohnya apa lagi? Kalau untuk kebutuhan masa yang akan datang, yang tahu anak-anak? Oke, terima kasih. Semuanya mari sekali. Baiklah, kita akan setelah kita tadi di kebutuhan menurut waktunya, sekarang kita menuju ke macam-macam kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada 2 juga, di mana ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani yang terisi kita. Contohnya berolahraga dan istirahat. Apabila kita memang lelah, kita wajib istirahatkan pastinya. Kalau kita tidak istirahat, pasti kita semakin lelah. Jangan-jangan kita bisa sakit. Ya, kenapa ya? Ada apa? Yang bisa dibantu? Aman? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau istirahat,
sampai 20 menit per hari. Tapi kita jalan kaki, terus jogging, terus sepeda juga boleh. Jadi kapan kita dapat peluang untuk olahraga juga tidak harus sendiri tentukan sepeda maupun olahraga tidak boleh. Yang penting kita melakukan aktivitas fisik kita aja supaya kita tidak terlalu lemah gitu ya. Untuk istirahat ini wajib karena setiap orang wajib beristirahat. Seperti itu. Dan untuk kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan rohani kita, dengan jiwa kita. Yang mana yaitu adalah beribadah dan refleksi juga bisa. Beribadah yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan agar diri kita jiwa kita tenang gitu ya kan. Dengan segala apapun itu baik di dunia, maksudnya baik karena kita ada masalah kita pastinya berdoa mendekatkan diri pada Allah kita, kalau Allah juga ada Tuhannya gitu ya. Semua bapak pasti juga beribadah menurut masing-masing. Dan untuk rekreasi juga kita butuh. Dimana di saat kita sudah lelah, di saat kita memang ada waktu, ada uang gitu kan, kita butuh rekreasi sama keluarga. Karena apa? Akan menjadi kesenangan kita. Pasti kita melakukan rekreasi memang capek ya, capek pasti. Tadi kan seenggaknya ada yang merasa udah agak lelah gitu karena dan berbagi dengan rekreasi atau liburan tersebut. Jadi kita juga butuh rekreasi kan dan belajar terus. Dan belajar terus rekreasi penting tapi jangan dipaksakan. Oke, tidak perlu takutan ya untuk rekreasi. Kita lanjut ke kebutuhan menurut subjeknya. Di mana ada kebutuhan sosial dan ada kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan yang muncul karena tuntutan hidup bersama dalam masyarakat. Contohnya arisan. Kenapa arisan? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa arisan disebut kebutuhan sosial? Tidak ada yang tahu? Karena arisan tersebut muncul ketika umpamanya ibu ada ibu mereka makan arisan, terus aku nggak isi dong gitu kan itu karena sosial kita pastinya kita ikut. Nah jadi kebutuhan itu kita penuhi karena sosial kita itu kepada teman-teman kita seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan kepribadian manusia, yaitu kebutuhan rasa aman, rasa bebas dan dari tertekan. Jadi kita juga butuh keamanan, butuh rasa bebas. Kenapa bebas bukan harus bebas tidak, tapi kita juga harus tahu batasan. Untuk rasa aman kita juga harus merasa kita harus berada di mana kita merasa aman. Jangan kita berada di mana kita memang itu tidak aman, tapi kita juga boleh. Kita harus tahu di mana kita merasa aman seperti itu. Dan anak-anak paham? Baik, lanjutkan terus ya supaya tidak ngantuk ya. Nanti kalau udah ngantuk bilang ya. Ya nanti ibu kasih sesuatu biar nggak ngantuk. Nah sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada beberapa ya. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan dikatakan faktor yang sangat mempengaruhi kebutuhan manusia karena setiap orang bekerja untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Terus ada pendapatan seseorang akan mempengaruhi terhadap kebutuhannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya juga semakin besar. Sebaliknya, jika seorang berpendapatan rendah, maka memiliki kebutuhan yang cenderung lebih sedikit. Contohnya, orang yang berpendapatan lebih rendah atau hanya sekedar ya bisa membeli sembako gitu ya kan, mereka akan bisa memanfaatkan pendapatan mereka itu. Mungkin bisa dibilang nanti cukup atau lebih sedikit kalau hanya membeli sembako itu kan. Nah, sedangkan orang yang berpendapatan ya kenapa ya itu nanti ada ya. Ya. Nah, sedangkan untuk orang yang berpendapatan lebih tinggi itu biasanya akan memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Kenapa? Di samping sembako pasti mereka ingin memiliki seperti mesin gitu kan, terus ingin memiliki dispenser, terus ingin memiliki gas, kulkas, televisi ya. Karena semakin banyak pendapatan pasti mereka juga semakin banyak kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu selera, di mana selera ini berbeda-beda ya. Setiap individu
memiliki selera yang berbeda. Karena hal tersebut mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Misalnya, Ani seleranya itu makan bakso, gitu kan. Sedangkan nanti Derma seleranya makannya MC gitu. Kan pasti beda seleranya. Nah, sedangkan si Mita, dia seleranya, beda juga nih soal seleranya mah. Saya gak jadi putih gitu. Nah, sedangkan nanti untuk si ladies, kalau si ladies sepertinya ya dia betul juga nih seperti sport atau bayangan. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda untuk selera. Itulah faktor yang mempengaruhi kebutuhan kita masing-masing. Dan selanjutnya kita ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yang dimana masuk ke dalam adat istiadat. Ya, boleh oh iya boleh silakan. Yang apa ya? Baik, untuk faktor selanjutnya yaitu adat istiadat, di mana setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain dan mempengaruhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya yaitu adat pernikahan. Adat pernikahan dari daerah Jawa itu sangat berbeda dengan di daerah Sumatera Utara. Dan untuk acara pernikahan tersebut juga sangat berpengaruh di perbedaan kebutuhan masing-masing adat. Yang dimana kalau untuk kebutuhan pernikahan adat Jawa itu pastinya memakai kayak model berbeda tapi seperti ini gitu kan. Kalau untuk Sumatera Utara jadi yang beda seperti ini gitu. Untuk karena mungkin juga berbeda lah ya. Kita tidak tahu apa spesifiknya. Untuk acara juga pasti beda seperti itu. Jadi di mana kita berada pasti kita membawa adat istiadat kita. Jadi disitulah kebutuhan itu muncul. Makanya menjadi faktor yang berpengaruh untuk kebutuhan manusia, termasuk adat istiadat tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu faktor selanjutnya keadaan alam, di mana keadaan alam juga berpengaruh pada perbedaan kebutuhan setiap individunya. Sehingga mereka akan memilih atau menyeleksi mana kebutuhan yang dikira sesuai dengan kondisi geografis atau keadaan alam tempat tinggalnya. Contohnya, orang yang tinggal di pesisir pantai pastinya sering mengenakan pakaian yang tipis karena apa? Karena kan di pesisir pantai itu panas. Jadi nggak mungkin dong mereka pakai jaket ya kan? Panas gitu kan? Itu datang terus gitu kan. Nah untuk orang yang berkeuntungan barulah mereka menggunakan jaket. Kalau nggak mungkin mereka pakai baju tipis. Kan soalnya kan. Kalau itu diobat dengan uang lagi gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita harus memakai baju tadi sesuai dengan keadaan alam kita. Apabila kita musim hujan, ya kita harus juga siapkan payung gitu kan. Baik, untuk faktor selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar individu akan mempengaruhi kebutuhan siswa SD, SMP, SMA. Di mana buku dan alat tulis juga pasti beda. Kalau anak SD paling hanya pensil dan buku gitu kan. Kalau anak SMP boleh lah pakai PowerPoint, pakai buku. Nah, kalau anak SMA zaman sekarang mungkin udah mulai pakai laptop juga lah ya kayak gitu. Jadi kebutuhan akan masing-masing anak-anak yang memang pendidikan SD, SMP, SMA itu juga berbeda. Makanya masuk juga di faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia di mana itu profesi. Perbedaan profesi berarti adanya perbedaan kebutuhan hidup dan akan pekerjaannya. Misalnya, dokter dengan arsitek itu berbeda, di mana dokter membutuhkan stetoskop, sedangkan arsitek membutuhkan ballpoint ataupun alat-alat untuk menggambar, gitu ya, bisa membutuhkan juga. Dan sekarang kan udah canggih itu, bisa pakai iPad menggambar atau ballpoint ya kan. Nah, kalau untuk nelayan itu sangat-sangat membutuhkan jaring ya, di mana mereka berdomisili di pesisir. Kalau petani menjadi profesi utama di masyarakat pegunungan, karena di situ juga mereka bercocok tanam untuk ini juga untuk membiayai mereka hidup kan, bisa juga untuk dimakan sendiri, bisa dijual. Nah sedangkan untuk nelayan tadi mereka juga hidupnya di pesisir kan, butuh jaring dan butuh kapal untuk bisa menangkap ikan agar bisa memiliki kehidupan
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu usia. Usia sangatlah berpengaruh pada jenis kebutuhan setiap individu atau kelompoknya. Seiring perkembangan usia, bisa jadi kebutuhan individu semakin bertambah. Di mana kebutuhan anak sekolah itu akan berbeda dan mengalami peningkatan ketika ia bekerja. Usia juga dapat dikatakan sebagai faktor untuk kebutuhan manusia. Kalau tidak dapat dipungkiri, beberapa kebutuhan bisa digunakan di semua kalangan manusia. Contohnya, penggunaan gadget pada anak kecil ini untuk aktivitas pembelajaran atau bermain. Jadi kalau di dahulu mungkin anak-anak belum kenal gadget ya. Memang semenjak perkembangan zaman itu, makanya sekarang juga anak usia ini sudah memakai gadget karena untuk kebutuhan itu ya, pembelajaran atau bermain. Seperti itu. Jadi bisa juga mempengaruhi ya akan faktor dan kebutuhan manusia. Dan itulah tadi kebutuhan manusia ya, yang sudah Ibu jelaskan. Jadi anak-anak mungkin sudah paham dan sudah mengerti untuk kebutuhan manusia tersebut. Di sini Ibu akan kasih tugas ya anak sekalian nanti. Bikin kelompok 3 kelompok aja nanti dari 3 orang ya. Bagi aja sendiri. Ibu percaya pada kalian karena sudah dewasa. Ibu yakin masih kalian bisa. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu adalah kebutuhan adalah suatu hal yang memang harus kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi, itu bisa menghambat keberlangsungan hidup kita. Sedangkan keinginan adalah suatu yang kita penuhi, tapi apabila tidak terpenuhi itu tidak menghambat keberlangsungan hidup kita. Jadi kita sudah tahu kan apa yang butuh dan ini. Kalau kita memang harus, kalau ini itu kita lakukan bisa seperti itu. Jadi pemahaman anak itu ya, tegasnya tekan langsung aja di meja sebelum datang. Kita paham semua? Paham Bu. Ya, terima kasih. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat kita semua dan kita tutup dengan doa ya. Silakan Daud tutup dengan doa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini